Assalamualaikum Soleh dan Soleha, apa kabarnya hari ini? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan tetap selalu semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, masih di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Nanti Soleh dan Soleha tirukan Bu Guru di rumah ya. Wahid, Isnen, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Semoga dengan membaca doa belajar tadi, ilmu yang kita dapat hari ini menjadi lebih bermanfaat ya. Nah, hari ini kita akan belajar gerak dasar kaki dalam tarian. Ada yang sudah tahu tentang materi pembelajaran kita hari ini? Nah, nanti supaya lebih jelas lagi dan supaya lebih paham lagi tentang materi hari ini, nanti Soleh dan Soleha menyimak penjelasan dari Bu Guru berikut ini ya. Gerak dasar kaki dalam tarian. Menggerakkan anggota tubuh secara berirama disebut gerak tari. Unsur utama dalam tari adalah gerak. Gerakan pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Gerak dasar dalam tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Dalam gerakan kaki pada tarian terdapat beberapa gerakan. Ada gerakan kaki berjinjit, berjalan berjingkat, bergerak maju mundur, menghentak-hentakan kaki, dan melompat dan meloncat. Apakah Soleh dan Soleha tahu perbedaan meloncat dan melompat? Nah, kalau melompat itu adalah gerakan ke atas dengan menggunakan satu kaki sebagai tumpuan. Sedangkan meloncat adalah gerakan ke atas dengan menggunakan dua kaki sebagai tumpuan. Pada pembelajaran kemarin, Soleh dan Soleha sudah belajar tentang gerak kuat dan gerak lemah ya. Masih ingat Soleh dan Soleha tentang apa itu gerak kuat dan apa itu gerak lemah? Nah, untuk mengingatkan kembali di sini Bu Guru akan menjelaskan kembali tentang apa itu gerak kuat dan apa itu gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat dan penuh semangat. Contohnya, menghentakkan kaki dengan kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah dan perlahan. Contohnya, dengan bergerak maju mundur dengan perlahan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang gerak yang dilakukan dengan tenaga. Apakah Soleh dan Soleha tahu apa itu tenaga dalam gerakan tari? Tenaga dalam gerakan tari merupakan pengaturan dan pengendalian kekuatan yang digunakan agar tarian dapat dibawakan dengan baik. Gerak tari ada beberapa contoh gerakan tari menggunakan kaki. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang 3 gerakan. Gerakan yang pertama, saat kita akan melakukan gerakan kaki dalam tarian adalah berdiri tegak lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Kemudian dengan gerakan yang kedua, yaitu meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan, melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan, dan kemudian Soleh dan Soleha mengulangi lagi gerakan tersebut sampai 4 hitungan. Kemudian, selanjutnya adalah contoh gerakan tari yang ketiga. Gerakannya yaitu meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Kemudian meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Sama seperti gerakan yang sebelumnya, gerakan yang ini juga Soleh dan Soleha ulangi sebanyak 4 hitungan. Nah,
Soleh dan soleha bisa membuat variasi-variasi gerakan tarian yang lain dengan menggabungkan gerakan-gerakan dasar kaki yang lain. Nah, soleh dan soleha juga bisa menggunakan salah satu lagu daerah, misalnya Jaranan, Apuse, Jublak-Jublak Suweng, dan lainnya untuk mengiringi gerakan tari tersebut. Karena gerakan tari akan lebih menarik jika diiringi dengan musik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang gerak dasar kaki dalam tarian. Nanti Soleh dan Soleha bisa praktekkan gerakan-gerakan tari tersebut di rumah ya. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu di rumah, mencuci tangan sebelum sudah makan, dan tetap selalu semangat belajar dan juga ibadahnya di rumah. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.